Perkenalkan, nama saya Nur Komaria Hanmat, NIM 174. Nah, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam proses mengadaptasikan sebuah budaya. Yan Jung Kim menggambarkan secara umum tentang langkah-langkah dalam proses mengadaptasikan sebuah budaya. Ada 4 fase. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, fase honeymoon. Yang kedua, fase frustasi, fase readjustment, dan fase resolution, dan ditambah dengan fase perencanaan. Mari kita lihat yang pertama. Mari kita lihat fase perencanaan dulu ya. Fase perencanaan adalah fase di mana seseorang masih berada pada kondisi asalnya dan menyiapkan segala sesuatu. Nah, misalnya saya setelah sampai di Indonesia, saya belum keluar, belum tahu orang dan belum mengalami budaya di Indo. Jadi saya tuh rencana mau bagaimana dan apa saja yang bisa dilakukan dan apa saja yang nggak bisa dilakukan. Nah, contohnya kalau salam ya, kalau di sana cowok dan cewek bisa disalam dan orang lain nggak bisa, itu tuh aneh, nggak bisa ya. Tapi kalau saya lakukan seperti itu, saya salam dengan cowok di Thailand yang bukan family gitu, orang lain akan lihat aneh gitu. Tapi di sana buat gitu nggak aneh karena itu adalah budaya di Indo. Jadi saya tuh harus try to understand, dan kalau kita udah paham understand saya, jadi kita tuh nggak kaget, nggak terlalu kaget gitu. Oh, kok buat gitu, kok bisa gitu. Oke. Selanjutnya fase honeymoon. Fase honeymoon adalah fase di mana seseorang mengalami kegembiraan sebagai reaksi awal dari sebuah kekaguman, penuh semangat akan hal-hal baru, antusias, ramah, dan mempunyai hubungan yang baik dengan penduduk sekitar. Nah, ini tuh benar sekali karena saat saya di Salatiga, saya tinggal di Pondok Baitul Syukur. Nah, jadi setiap hari Minggu ya ada CB. Jadi setiap minggu saya ke CB dan saya nggak pernah merasa bosen. Dan biasanya kalau saya di Thailand, saya naik motor, saya kan merasa biasa saja, walaupun pergi jauh pun rasa biasa gitu. Tapi kalau di Indonesia saya tuh cuman kalau naik motor cuman pergi ke kota Salatiga, kan dekat aja, 10 menit kok saya udah ngerasa interested gitu. Jadi semua hal itu jadi interesting and I feel interested like that. Terus di Blotan ada kakak Thailand kontrak rumah di situ. Nah, jadi mereka tuh sering sekali buat makan bareng gitu, dan mereka juga beri makanan ke tetangga. Jadi begitupun kebaliknya dengan seperti itu. Jadi mereka tuh bisa tinggal dengan nyaman. And then selanjutnya mari kita lihat di fase frustasi. Nah, fase frustasi adalah fase di mana daya tarik akan hal-hal baru dari seseorang perlahan-lahan mulai berubah menjadi rasa frustasi. Nah, di sini misalnya saya saat saya di Salatiga, nah jadi saya tuh sering ke kedai, sering ke kota, sering ke warung atau mall atau ke pasar gitu. Saya sering sekali pergi ya. Jadi saat saya parkir motor, nah kan ada orang yang jaga motor dan saya tuh harus bayar ke mereka tuh 1.000 atau 2.000 gitu. Jadi mungkin karena saya tuh sering ke
kedai atau warung gitu. Jadi saya setiap kali saya harus bayar dan lama-lama jadi ngerasa bosen gitu. Terus ada lagi kalau saya di warung, nah lagi makan gitu mungkin hampir setiap kali deh ada pengamis. Tapi pertama kali tuh saya rasa interested karena mereka tuh bukan cuman minta uang tapi mereka juga nyanyiin kita. Nah jadi pertama kali tuh saya rasa interested, tapi kalau jadi lama-lama gitu jadi ngerasa mulai bosen gitu. Selanjutnya mari kita lihat di fase readjustment adalah fase di mana seseorang mulai menyelesaikan krisis yang dialami pada fase frustasi. Nah, jadi setelah saya merasakan gitu, saya tuh try to mengubah pikiran saya sendiri dan try to understand hal yang terjadi itu. Karena saya juga harus tinggal di Indonesia lama lagi. Setelah saya try to understand, jadi saya tuh ngerasa hal itu jadi hal yang normal aja, biasa aja gitu. Selanjutnya fase resolution adalah fase yang terakhir dari proses adaptasi budaya ini, berupa jalan terakhir yang diambil seseorang sebagai jalan keluar dari ketidaknyamanan yang dirasakannya. Di fase ini ada beberapa hal yang dapat dijadikan pilihan, nah yaitu flight atau memutuskan untuk meninggalkan lingkungannya, and fight atau memutuskan untuk tetap bertahan dan berusaha menghadapi segala hal. Nah, saya mau cerita dulu. Sebenarnya saya dan teman-teman yang kuliah di IAIN Salatiga harus belajar bahasa dulu 3 bulan. Tapi saya dan teman-teman tuh belum belajar bahasa karena saat itu tuh ada masalah dikit. Jadi saya tuh masih ingat hari pertama masuk kuliah, dosen tuh belum ngajar ya. Jadi saya tuh masuk di ruang kelas dan saya tuh tidak mengenal siapapun, dan teman-teman juga nggak tahu kalau saya tuh nggak tahu saya itu bukan orang Indo. Nah, sampai dosen tuh suruh main game. Dosennya manggil nama saya, kamu tuh orang Thai ya. Jadi setelah itu tuh teman itu agak kaget juga dan agak gak percaya gitu, mungkin karena wajah saya juga kayak orang Indo ya. Nah, jadi hari pertama tuh senang banget, sampai terus hari yang masuk kuliah, hari yang kedua dosen tuh langsung ngajar dan saya itu nggak paham sama sekali, dan dosen tulis di papan tulis, tulisannya agak jelas gitu. Jadi saya tuh nggak paham sampai saya tuh menangis, tapi teman-teman tuh nggak lihat. Nah, terus tapi saya tuh seringkali merasa mau berhenti kuliah di Indo, tapi saya nggak bisa dilakukannya karena ada teman-teman yang memberi semangat pada saya, dan jadi saya tuh berusaha menghadapi segala hal. Karena itu saya tuh pergi ke Bali untuk belajar bahasa sampai semester 2. Jadi saya tuh bisa paham bahasa Indo lebih bagus dari semester 1. Terus ada lagi masalah saya. Kan saya tuh tinggal di Pondok Bethesda kuliah. Jadi setiap malam itu ada guru mengajar kitab. Tapi kitabnya tuh bahasa Jawa dan gurunya tuh menjelaskan pakai bahasa Jawa. Jadi saya tuh nggak mudeng. Nah, terus saya tuh harus berusaha lagi untuk memahami and try to understand bahasa Jawa. Nah, seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum.